Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan forum group discussion pada malam hari ini pada mata kuliah Global Security. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ninda Safira dari Program Studi Hubungan Internasional selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Disilahkan kepada teman-teman semua untuk memperkenalkan diri satu persatu. Iya, perkenalkan semuanya, selamat malam. Saya Selika Hairunaya dari jurusan Hubungan Internasional dengan NPM 2116071090. Halo, saya Yudo Agnes Nugraha, NPM 211607173 dari kelas reguler B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firsan Dini dengan NPM 2156017 dari jurusan Hubungan Internasional Paralel M. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pilar Kuntoro dengan NPM 21160711067. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Safal Jamil dari kelas reguler M dengan nomor NPM 21560711003 jurusan Hubungan Internasional. Oke, baik. Halo semuanya, nama saya Muhammad Irman Jani dengan NPM 211. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Binti Zahira dengan NPM 21160711005 dari jurusan Hubungan Internasional 2021. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri satu persatu. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas dan mendiskusikan sedikit nih tentang Fakta Warsawa. Sebelum memulai, aku pengen sedikit tentang Fakta Warsawa. Nah, Fakta Warsawa sendiri ini merupakan salah satu aliansi pertahanan negara komunis maupun sosialis di kawasan Eropa Timur. Fakta Warsawa sendiri ini terbentuk dalam sebuah pertemuan negara-negara blok timur di Warsawa, Polandia pada tanggal 14 Mei 1955. Nah, aku pengen tahu nih lebih lanjut gimana sih menurut pandangan teman-teman semua tentang Fakta Warsawa sendiri itu gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit mulai dari Sopal. Halo, izin menanggapi ya terkait apa sih itu Fakta Warsawa. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa Fakta Warsawa ini dibentuk semacam aliansi ya, sama halnya seperti NATO dibentuk. Untuk aliansi Fakta Warsawa ini dibentuk itu karena ada kesamaan paham antara Uni Soviet pada waktu itu dan negara-negara anggota Fakta Warsawa terkait komunisme itu ya. Dari aku gitu sih, mungkin dari yang lain. Terima kasih kepada Sopal, mungkin bisa dilanjut ke Yudo. Baik, menurut saya mungkin seperti yang sama seperti Sopal, Fakta Warsawa itu mungkin kerjasama untuk saling membantu negara yang berada di Uni Soviet. Jika ada satu negara yang diserang, maka negara lain bisa membantu. Itu saja. Terima kasih kepada Yudo. Selanjutnya mungkin ke Pilar. Ya, saya juga setuju dengan pernyataan Sopal dan Yudo. Fakta Warsawa itu adalah sebuah aliansi militer atau perjanjian militer negara-negara di Eropa Timur. Terima kasih kepada Pilar. Mungkin bisa dilanjut ke Selika. Iya, seperti yang udah dijelasin ya sama teman-teman sebelumnya, kalau Fakta Warsawa ini kan aliansi ya. Fakta Warsawa ini juga dirancang nih sama Perdana Menteri Soviet sendiri, yaitu Nikita Khrushchev. Dan secara resminya itu dibentuk pada tahun 1955. Fakta pertahanan ini juga ditandatangani oleh negara-negara komunis Eropa Timur seperti Uni Soviet, Albania, Polandia, dan Rumania. Itu sih tambahan dari aku. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Terima kasih kepada Selika, mungkin bisa dilanjut ke Irman. Oke, terima kasih moderator. Mungkin saya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman sebelumnya, cuman sedikit menambahkan ya. Pada awalnya sebenarnya Fakta Warsawa itu bukan nama yang lahir dari
dari orang dalam atau internal dari Pakta Warsawa itu sendiri, karena sebenarnya nama awalnya itu adalah Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance. Lalu kemudian kenapa disebut dengan Pakta Warsawa, karena perjanjian ini itu pun muncul atau terbentuk atau ditandatangani di kota Warsawa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan lebih spesifik dari beberapa sumber yang aku baca, Pakta Warsawa ini, anggota-anggota Pakta Warsawa ini bukan negara-negara yang notabene komunis, melainkan lebih spesifik lagi yaitu marxisme leninisme. Karena kalau misalnya kita bicara soal anggotanya itu bersifat komunis, maka pada waktu itu Cina, Chinese itu bisa dibilang tidak tergabung di Pakta Warsawa dan bahkan sempat mengalami intrik dengan anggota-anggota di Pakta Warsawa itu. Jadi kalau misalnya kita katakan lebih spesifik, ideologi dari Pakta Warsawa itu adalah marxisme leninisme. Terima kasih kepada Irman. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Firsandini. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban saya juga sama seperti teman-teman saya dan saya setuju. Karena di Pakta Warsawa ini juga dibentuk karena memang ada paham-paham komunis di Eropa Timur seperti itu. Terima kasih kepada Firsandini, dan mungkin yang terakhir untuk Alia bisa dijawab. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya juga sependapat dengan pendapat teman-teman yang sebelumnya, namun di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai alasan mengapa dibentuknya Pakta Warsawa ini gitu. Pakta Warsawa ini dibentuk karena bergabungnya Jerman Barat dengan NATO gitu. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa Pakta Warsawa ini dibentuk. Oke, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menjawab sedikit pembahasan tentang apa itu Pakta Warsawa. Oke, karena kita udah bahas sedikit nih tentang apa itu Pakta Warsawa tadi, di sini aku bakal lanjut kasih beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua tentang Pakta Warsawa lebih lanjut, dan kita diskusikan bersama terkait materi diskusi pada malam hari ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi nih, bahwa Pakta Warsawa itu merupakan salah satu aliansi pertahanan yang dilakukan negara-negara yang berada di Eropa Timur. Pasti ada dong tujuan dari dibentuknya Pakta Warsawa, dan apa sih yang menyebabkan Pakta Warsawa sendiri itu terbentuk. Mungkin pertanyaan yang pertama, tujuan dari dibentuknya Pakta Warsawa sendiri itu bagaimana dan untuk apa? Mungkin bisa dijawab dari Selika. Iya, terima kasih Anin buat pertanyaannya di sini. Apa sih sebenarnya tujuan nih dibentuknya Pakta Warsawa? Tentunya dibentuknya Pakta Warsawa ini ada tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya itu buat melindungi diri dari ancaman luar nih. Pembentukan Pakta Pertahanan ini juga dimaksudkan buat meningkatkan kerjasama pertahanan militer dan antar negara-negara anggotanya. Pakta Warsawa ini juga saling membantu nih jika ada salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Itu sih dari saya. Mungkin teman-teman ada tambahan? Terima kasih kepada Selika atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada tanggapan mengenai pertanyaan pertama, bisa langsung raise hand. Silakan Irman. Oke, baik, izin menambahkan ya, izin memberikan tanggapan juga. Jadi sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan atau pendapat dari Selika tadi, bahwasanya Pakta Warsawa ini sebenarnya itu dibentuk sebagai sebuah fisikalisasi dari kekhawatiran Uni Soviet kala itu akan kehadiran NATO. Jadi NATO itu kan sebenarnya dia terbentuk sehingga ada kekhawatiran dari Uni Soviet itu bahwasanya akan ada ekspansi atau agresi, terutama di bagian ideologi ya, dari NATO itu sendiri ke negara-negara yang ada di Eropa Timur, sehingga Uni Soviet kala itu menggagas terbentuknya, dan negara-negara di Eropa Timur itu menggagas terbentuknya Pakta Warsawa, sehingga
terjadilah tadi diskreditasi dari intensi adanya kehadiran NATO itu tadi, sehingga berujung pada pembentukan Pakta Warsawa. Oke, baik. Terima kasih kepada Irman dan juga Selika atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada tanggapan lain? Oke, karena mungkin sudah tidak ada tanggapan lain, kita langsung beralih ke pertanyaan kedua, yaitu... Oh, silakan Sopal. Menanggapi soal tadi Mas Irman ya, karena NATO ini kan dibentuknya itu kan lebih dulu pasca Perang Dunia Pertama dibentuklah, Perang Dunia Kedua, baru dibentuklah NATO, setelah itu disusul oleh Pakta Warsawa. Tapi kan Mas, kalau dilihat sejarahnya ya, itu kan jarak terbentuknya Pakta Warsawa dan NATO itu sendiri lumayan jauh Mas ya, sekitar NATO 49, sedangkan Pakta Warsawa itu tahun 55, sekitar 6 tahunan lah ya. Jadi sebenarnya yang menjadi alasan Pakta Warsawa ini justru yang bikin menyurutnya ini kekhawatiran Uni Soviet itu sendiri Mas ya, akan eksistensi dibentuknya NATO yang dipelopori Amerika Serikat terhadap aliansinya terutama di Eropa bagian barat berarti ya, Eropa bagian barat itu Mas ya. Oke, mungkin dari Irman sendiri ada tanggapan lagi terkait tanggapan dari Sopal? Iya, benar. Karena gini, kan bisa kita tarik tadi, kalau misalnya kita udah dari pertanyaan pertama tadi kan terkait Pakta Warsawa itu apa, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Pakta Warsawa ini bukan hanya semacam perjanjian biasa atau traktat biasa, tapi juga organisasi pertahanan militer gitu, dimana intensinya pada waktu itu adalah kekhawatiran Uni Soviet itu tadi terhadap aksi semacam agresi ataupun imperialisme dari adanya NATO. Sebenarnya Uni Soviet pada waktu itu sudah berusaha untuk membendung kehadiran NATO itu dengan mencoba untuk bergabung ke NATO. Itu ada beberapa literatur yang menjelaskan hal tersebut, di mana Uni Soviet pernah ingin bergabung dengan NATO, namun ditolak gitu bergabung. Sehingga cara lain kalau misalnya kita pandang dari perspektif realis, itu kan pasti satu-satunya salah satu cara untuk self help adalah dengan mengajak orang-orang lain itu yang punya kemauan sama atau punya tujuan sama itu untuk bekerja sama melindungi diri gitu. Caranya itu adalah untuk survival dari kehadiran NATO itu sendiri. Nah, mungkin ya itu tadi, kalau misalnya Uni Soviet itu kan adanya NATO, terus ada kekhawatiran agresi kayak ya agresi ataupun imperialisme gitu, Uni Soviet sebagai salah satu cara untuk survivalnya adalah dengan membentuk Pakta Warsawa, yang mana pada awalnya sebenarnya ini bukan cara pertamanya, melainkan cara pertamanya tadi yang saya bisa bilang berusaha bergabung dengan NATO, tapi NATO itu sendiri menolak kehadiran Uni Soviet karena salah satu alasannya adalah perbedaan ideologi yang ada gitu. Oke, mungkin dari Sopal masih ada tanggapan? Justru saya menanggapi soal pertanyaan tadi ya, tujuannya itu kalau dilihat dari realis itu kan karena ada balancing ya, berusaha balancing of power ya, akibat adanya munculnya NATO ini ya, yang dilakukan oleh Uni Soviet tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa ada kekhawatiran ada invasi dari agresi militer dari luar gitu ya, makanya dibentuknya Pakta Warsawa ini sebagai tandingannya NATO gitu, sebagai balancing power aja begitu, Anin. Oke, terima kasih pada Sopal dan juga Irman. Mungkin teman-teman jika ada tanggapan. Oke, karena cukup untuk pertanyaan yang pertama, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu hal apa yang membuat dan menyebabkan Pakta Warsawa sendiri itu terbentuk. Mungkin bisa dijawab, Yudo. Baik, terima kasih Anin. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya juga, terutama Pakta Warsawa ini terbentuk karena ancaman dari aliansi NATO. Pakta Warsawa ini juga karena
reaksi atau respon dari negara-negara Uni Soviet bergabungnya Jerman Barat itu ke NATO pada tahun sekitar 1955. Itu berdasarkan Fakta Paris 1954. Nah, kemudian Fakta Warsawa ini juga mungkin menjadi ambisi dari negara-negara Uni Soviet untuk mempertahankan kendali militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dan mungkin yang terakhir, karena pada di tahun 1955 itu, paham demokrasi dan paham liberal di Eropa Timur itu meningkat. Jadi negara-negara Uni Soviet itu mungkin merasa dirinya terancam. Mungkin itu saja, Anil. Terima kasih kepada Yudo atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman semua yang ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan kedua, disilahkan. Oke, karena dirasa cukup, setelah kita tahu nih penjelasan awal bagaimana sih Fakta Warsawa itu terbentuk dan tujuannya apa, kita langsung beralih ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih hal yang membuat Fakta Warsawa itu terjadinya pembubaran? Mungkin bisa dijawab oleh Firsandini. Baik, terima kasih kepada saudari Anin. Dari yang literatur saya baca, mengapa dia bubar itu karena paham-paham komunis di Uni Soviet itu ternyata udah mulai menurun. Jadinya itu menyebabkan kehancuran Uni Soviet itu sendiri. Dan yang saya baca lagi, ternyata ini Jerman Barat dan Jerman Timur ternyata menyatu. Dan itu yang akhirnya menyebabkan paham-paham seperti demokratis dan liberalis itu ternyata makin berkembang di Eropa Timur. Begitu, Anin. Terima kasih pada Firsandini. Mungkin kepada teman-teman semua yang ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan yang keempat, disilahkan. Kepada Sopal. Izin menanggapi dan menambahkan juga tadi yang disampaikan Firsandini juga, saya sependapat adanya perpecahan ideologi di tubuh Fakta Warsawa itu sendiri. Tapi yang ingin saya tambahkan di sini adalah justru agresi militer ini kan Fakta Warsawa ini justru dibentuk dengan tujuan menangkal atau mencegah invasi atau agresi militer dari luar kan ya. Ternyata bubarnya ini justru karena dari internalnya sendiri gitu loh. Terjadi waktu itu ada invasi pertama Uni Soviet dalam ini mengendalikan Fakta Warsawa untuk menyerang salah satu anggota Fakta Warsawa itu sendiri, yaitu Hungaria, yang berencana keluar dari Fakta Warsawa itu karena adanya ketidakpercayaan terhadap pimpinan Fakta Warsawa yaitu Uni Soviet itu sendiri. Makanya terjadi konflik internal yang menyebabkan Fakta Warsawa ini akhirnya bukannya runtuh dari luar, justru runtuhnya dari dalam gitu loh. Begitu, Anin. Baik, terima kasih kepada Sopal. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi kembali, silahkan Irman. Oke, selaras dengan apa yang dijelaskan dengan Sopal tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari pendapat saya, alasan utama dari mengapa itu Fakta Warsawa itu bisa bubar adalah karena ada semacam trust issue di bagian atau internal dari Fakta Warsawa itu sendiri. Sehingga bahkan ada tuduhan yang mengatakan Fakta Warsawa ini sama seperti NATO tapi pakai topeng sosialis gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan NATO. Dia tetap juga imperialis dan segala macamnya gitu, tapi ya itu pakai topeng sosialis gitu. Nah, gara-gara ada perpecahan di internalnya di Fakta Warsawa ini ngebuat dan juga ditambah dengan Uni Soviet pada waktu itu ikut runtuh, akhirnya ya Fakta Warsawa ini mau tidak mau bubar. Oke, mungkin cukup Irman. Oke, terima kasih pada teman-teman yang setelah menanggapi dan juga menjawab pada pertanyaan yang ketiga. Aku langsung beralih ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa sih hal yang menjadikan Fakta Warsawa sendiri ini sebagai tandingan dengan aliansi NATO? Silakan kepada Pilar. Terima kasih atas pertanyaannya, Anindya. Kenapa
Fakta Warsawa menjadi tandingannya NATO itu sebenarnya adalah keberadaan fakta Warsawa itu sendiri ya. Karena pasca Perang Dunia Kedua, sebagai pemenang perang, Amerika Serikat dan Rusia itu menjadi negara terkuat gitu, menjadi negara dengan big power di dunia. Dan juga kedua negara itu kan berbeda ideologi ya. Jadinya mereka tuh Oke, mungkin kepada Pilar cukup. Kepada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi pertanyaan yang keempat, yaitu apa sih hal yang menjadikan Fakta Warsawa sebagai tandingan NATO, disilahkan. Disilahkan kepada Alia. Oke, izin menanggapi ya. Saya sependapat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Pilar sebelumnya. Tapi kalau kita lihat gitu dari teorinya Hans J. Morgenthau, itu Hans J. Morgenthau itu pernah mengatakan bahwa suatu negara itu akan berlomba-lomba untuk memiliki power yang bahkan lebih besar dibandingkan negara yang lainnya. Nah, kebijakan pertahanan Uni Soviet ini juga yang kayaknya bisa menjadi upaya gitu ya dalam membentuk kondisi perimbang relatif di dalam pertahanan keamanan itu, khususnya dalam militer gitu. Itu aja sih. Terima kasih kepada Alia. Untuk teman-teman mungkin masih ada yang ingin menanggapi. Silahkan Irman. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit aja ya, karena kenapa Fakta Warsawa ini disandingkan dengan NATO dan kenapa kedua hal ini, kedua instansinya atau organisasinya atau aliansi ini bersaing, itu karena kalau misalnya dari pandangan saya, dari beberapa literatur yang saya baca, ini kedua ini merupakan wajah dari ideologi yang sedang berkembang kala itu, dimana misalnya NATO itu sebagai representasi dari liberal, dari demokrasi, sedangkan Fakta Warsawa ya seperti yang kita tahu itu representasi dari Marxisme, Leninisme, dan juga apa yang disebut dengan demokrasi rakyat. Selaras dengan apa yang disebut dengan Alia tadi, adanya struggling for power ngebuat dua negara ini akhirnya semakin berlomba-lomba, apalagi dua ideologinya dan dua ideologi besar yang dipercaya pada waktu itu. Oke, mungkin cukup dari Irman. Terima kasih pada Irman yang sudah menjawab. Langsung beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tadi kita kan udah bahas nih tentang Fakta Warsawa itu kenapa sih jadi tandingannya NATO. Pasti di situ ada dong konfliknya yang terjadi antara NATO dan Fakta Warsawa. Nah, aku pengen nanya, apa sih yang terjadi jika konflik terbuka antara NATO dan juga Fakta Warsawa itu sendiri terjadi? Mungkin bisa dijawab oleh Sopal. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Justru ini menarik ya, karena Fakta Warsawa ini dan NATO ini justru terbentuk akibat perang dingin ya antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet pada waktu itu. Yang menarik karena justru perang dingin. Oh, enggak, sorry, mohon maaf. Kalau ditanya soal konflik terbuka gitu ya, konflik terbuka antara Uni Soviet dan NATO, tentunya akan muncul perang dunia baru gitu, perang dunia ketiga, karena Amerika yang beraliansi dengan NATO atau yang membentuk NATO ini justru memiliki anggota pada waktu itu sekitar 12 anggota pada waktu itu terbentuknya. Nah, karena kekhawatiran tadi ya, berdasarkan kekhawatiran Uni Soviet terhadap NATO, akhirnya terbentuknya Fakta Warsawa pada waktu itu berjumlah 8 anggota negara, sehingga jika bentrok secara fisik, secara langsung dengan militer, tentunya akan menciptakan perang dunia ketiga yang baru gitu loh. Mengingat Amerika ini juga pemenang perang dunia kedua dan Uni Soviet juga pemenang perang dunia kedua. Nah, melihat dari itu, dengan dua negara yang sama-sama kuat militernya, ya
kalau beradu konflik antara satu aliansi dan aliansi lain, tadi ya banyak perang dunia ketiga. Bisa diingat juga kalau Amerika ini juga punya aliansi tersendiri selain di NATO kan ya, banyak di Asia juga termasuk pada waktu itu. Sehingga jika Amerika diserang atau Amerika yang menyerang, ya aliansi Amerika di luar NATO itu pasti akan ikut terjun gitu ya. Akhirnya meletuslah perang dunia ketiga. Nah, kalau dilihat juga perang dingin ini ya, soal perang dingin ini menarik karena dia konfliknya itu bukan konflik secara senjata, melainkan secara cyber maupun teknologi spying gitu ya. Jadi mereka beradu teknologi atau beradu intelijen di perang dingin tersebut gitu. Begitu moderator. Terima kasih kepada Sopal atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan yang kelima tadi, disilahkan. Mungkin aku mau izin nambahin sedikit ya. Mungkin ini sebenarnya semacam sebuah anggapan yang agak ngawur juga sih. Jadi kalau misalnya aku kepikiran kalau misalnya Einstein tuh pernah bilang kalau perang dunia ketiga itu dia nggak tahu pakai apa gitu. Tapi kalau misalnya perang dunia keempat itu pasti pakai kayu, batu, tombak dan batu lagi, karena pasti kembali kepada zaman batu gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kalau misalnya pada waktu itu fakta Warsawa dan NATO terjadi konflik terbuka dan akhirnya terjadi perang dunia ketiga seperti yang Sopal bilang, pasti itu ngebawa kehancuran atau dampak yang sangat besar. Apalagi pada waktu itu teknologi kayak nuklir itu sedang berkembang juga gitu, yang marak dikembangkan. Nah, bayangkan kalau misalnya NATO sama fakta Warsawa tadi perang, itu pasti kan salah satu senjata yang diandalkan pasti nuklir itu tadi. Dan pada waktu itu hukum tentang nuklir, penggunaan nuklir itu belum banyak ditandatangani dan pasti ya bebas gitu penggunaan. Nah, itu pasti bakal ngebawa kehancuran dunia yang sangat-sangat besar, dan bisa jadi perkataan dari Albert Einstein tadi benar. Perang dunia ketiga kita nggak tahu pakai apa, tapi perang dunia keempat itu pasti pakai tombak dan batu lagi. Itu aja sih mungkin. Terima kasih kepada Irman, kepada teman-teman yang ingin menanggapi kembali. Aku izin menanggapi, boleh, moderator? Silakan Sopal. Ya, selaras dengan tadi pernyataan Iman, Amerika ini kan pemilik bom nuklir itu ya, pemegang bom nuklir, karena kan dia memenangkan perang dunia kedua dengan bom nuklir gitu ya. Lucunya Uni Soviet juga memiliki nuklir gitu loh Mas. Jadinya jika dua-duanya bentrok ya senjata yang paling diutamakan ya nuklir gitu ya. Walaupun istilahnya nuklir pada waktu itu berkembangnya tidak secepat atau tidak semodern saat ini, tapi kan daya rusaknya, daya hantamnya justru bisa bikin satu kota aja jadi banyak bisa rusak gitu, bahkan bisa banyak korban yang berjatuhan akibat perang nuklir tersebut. Apalagi nanti di Eropa Tengah, Barat maupun Timur terjadi konflik terbuka, perang dunia ketiga meletus menggunakan nuklir ya, seperti yang tadi disampaikan. Mengutip dari perkataan Einstein, perang dunia ketiga entah menggunakan apa, tapi menggunakan kayu dan batu itu di perang dunia keempat. Demikian. Oke, terima kasih kepada Sokola, kepada teman-teman semua yang ingin menanggapi kembali tentang pertanyaan yang kelima, disilahkan. Oke, karena dirasa cukup, kita langsung beralih ke pertanyaan yang keenam. Tadi setelah kita mengetahui konflik terbuka antara NATO dan juga Fakta Warsawa terjadi, itu aku pengen tahu tentang perbandingan kekuatan antara NATO dan juga Fakta Warsawa sendiri itu apa sih? Bisa dijawab mungkin oleh Irman? Oke, terima kasih. Jadi untuk perbandingan kekuatannya itu sendiri antara NATO dan Fakta Warsawa, dari beberapa literatur yang saya baca itu malah sifat itu tuduh menuduh, dimana NATO itu menuduh Fakta Warsawa itu dia tuh punya kekuatan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, Fakta Warsawa menuduh NATO itu punya kekuatan yang lebih besar. Jadi mereka tuh saling
mikir bahwasannya keduanya ini saling ancaman. NATO menuduh Pakta Warsawa sebagai ancaman yang lebih besar, dan itu pula dengan Pakta Warsawa menuduh NATO itu sebagai ancaman yang lebih besar. Tapi saya pada akhirnya sampai pada kesimpulan dari beberapa yang saya baca juga, Pakta Warsawa ini dia lebih besar, kekuatannya lebih besar, tapi NATO lebih canggih. Karena gini, Pakta Warsawa itu pada waktu itu punya Big Seven, itu bisa dibilang Big Seven itu gerombolan alat perang modern yang pada masanya itu kuat. Tapi NATO tuh punya Phantom dan Challenger yang pada waktu itu adalah apex teknologi di era perang dingin. Jadi kalau misalnya aku boleh berpendapat, bisa dibilang Soviet dan blok komunisnya atau Pakta Warsawa tadi itu mementingkan macam kuantitas gitu, kuantitas dalam militer atau mungkin kemampuan bertempurnya. Kemudian kalau misalnya NATO itu sendiri dia lebih mementingkan gimana cara menyainginya dalam bidang teknologi itu tadi, walaupun ya bisa dibilang mungkin kualitas lah. Jadi kalau misalnya perbandingan kekuatannya bisa aku bilang kayak gitu. Oke, terima kasih pada Irman. Kepada teman-teman semua yang ingin menanggapi pertanyaan yang ke-6 terkait perbandingan kekuatan antara NATO dan juga Pakta Warsawa, disilahkan. Aku izin boleh? Silakan Sopal. Oke, kita soal tadi perbandingan NATO dan Pakta Warsawa, uniknya NATO ini dibentuk itu yang saya baca literaturnya akibat adanya Uni Soviet pada waktu itu berhasil mempengaruhi geopolitik yang ada di Eropa pada waktu itu. Akhirnya akibat pengaruh Uni Soviet tersebut kepada Eropa, menjadi kekhawatiran sendiri akan penyebaran paham komunis di Eropa bagian barat gitu ya, ataupun tengah dan timur, sehingga itu ya menjadi dasar Amerika Serikat membentuk atau membuat NATO ini sebagai bendungan atau akan perluasan komunis di Eropa Barat, Tengah maupun Timur. Terkait kekuatannya sendiri, kalau aku melihatnya NATO ini kan justru diduduki sama negara-negara dengan pemenang Perang Dunia Kedua ya, dengan kapasitas militer yang cukup mumpuni gitu, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, terus Jerman Barat waktu itu, Jerman Barat atau Jerman Timur ya, mohon koreksi teman-teman. Akhirnya bisa membuat NATO ini juga dalam segi militer justru aku melihatnya lebih unggul ya, mengingat yang diunggulkan ini itu negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, itu Amerika Serikat dan mungkin sekutunya yang lebih besar lagi itu Inggris dengan total militer yang cukup besar di dunia gitu ya. Kalau dari Pakta Warsawa sendiri itu kan anggota-anggotanya itu 8 ya, mengingat Uni Soviet ini yang gede sendiri gitu ya, yang bisa membandingi atau bisa menaungi atau bisa justru mengimbangi kekuatan dari Amerika itu sendiri. Tapi secara keseluruhan kayaknya Pakta Warsawa menurutku itu lebih kalah kekuatan militernya dibandingkan NATO. Begitu, demikian Anin. Terima kasih pada Sopal. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan kembali, disilahkan. Oke, mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan yang terakhir. Setelah kita mengetahui perbandingan antara kekuatan NATO dan juga Pakta Warsawa, kita pasti pengen tahu dong kelebihan dan juga kekurangan dari Pakta Warsawa dengan NATO. Mungkin dari Alia bisa dijawab tentang kelebihan dan kekurangan Pakta Warsawa dan juga NATO. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kalau kita bicara soal kelebihannya Pakta Warsawa gitu ya, pembentukan Pakta Warsawa ini kan pastinya untuk pengeratan kerjasama dengan anggota-anggotanya ya. Nah, kerjasama yang terbentuk di Pakta Warsawa ini termasuk bagus gitu. Dan ini menjadi salah satu kelebihan dari Pakta Warsawa. Tapi sangat disayangkan gitu, Pakta Warsawa ini justru malah menjadi alat gitu untuk rezim komunis di Eropa Timur gitu. Dan jika dibandingkan dengan kelebihan NATO, itu NATO ini justru sendiri kelebihannya itu dia bisa mencegah fasisme nasional di Eropa, terus juga dia bisa mendorong integrasi politik di benua Eropa gitu. Tapi sayangnya NATO ini
dalam beberapa kasus gitu, NATO ini seringkali itu kekurangan amunisi dalam melancarkan aksi militernya. Jadinya mereka menetap sampai mereka itu akhirnya menetapkan zona larangan terbang gitu untuk apa ya? Untuk menanggulangi permasalahan akibat penyusutan stok kesenjataan NATO ini gitu. Tidak perang. Begitu sih. Terima kasih. Mungkin dari Alia sendiri udah cukup atau masih ada tambahan? Dari saya cukup. Oke, kepada teman-teman yang ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan ketujuh, yaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan tentang fakta Warsawa dengan NATO sendiri, disilahkan. Silakan kepada Sopal. Baik, izin menanggapi. Terima kasih moderator. Menanggapi pertanyaannya, mungkin aku menambahkan aja kekurangannya ini karena kurang kompak aja kali ya. Karena kan ternyata terbentuknya fakta Warsawa ini justru bikin salah satu atau banyak negara anggota fakta Warsawa itu sendiri merasa sudah bisa dibilang capek gitu ya, bisa dibilang capek, terus ingin keluar dari fakta Warsawa itu sendiri. Akhirnya konflik antara anggota Uni Soviet dan salah satunya itu sudah dibahas Hungaria terjadi gitu loh. Yang mana Uni Soviet ini menunggangi fakta Warsawa untuk invasi ke Hungaria, mencegah Hungaria untuk keluar dari fakta Warsawa itu sendiri. Jadi kekurangannya itu kurang kompak aja sih ya, gitu. Moderator. Terima kasih kepada Sopal. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi kembali terkait pertanyaan yang terakhir, disilakan. Mungkin ini ya, kekurangan dari fakta Warsawa itu bubar, kelebihan dari NATO masih bertahan sampai sekarang. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman udah cukup untuk pertanyaan yang terakhir. Oke, jawaban terakhir dari Alia, Sopal, dan juga Irman sekaligus mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini terkait fakta Warsawa. Semoga diskusi malam ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, baik yang berada di dalam Zoom maupun teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya malam hari ini, yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan forum group discussion pada malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini dan dalam diskusi ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.